Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, yang masih ada nuansa psikologi. Yang saya beri tema beradu karakter. Kalau saudara melihat dua orang wanita ini, kira-kira mana yang nampak karakternya itu bagus? Misalnya ini A, ini B. Semua orang pasti akan memilih yang ini, ya. Kenapa sih? Karena wajahnya itu penuh senyum, ya, sehingga sudah cantik nampak lebih cantik lagi. Tetapi kalau yang ini itu nampak bengis, nampak kasar, nampak judes, ya saudara-saudara. Nah, malam hari ini saya beri tema yaitu beradu karakter. Kalau seseorang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, maka karakter seseorang yang asli itu akan muncul, saudara-saudara. Kalau misalnya kita ada di Kehilat, orang yang senang berantem pun nampak seperti malaikat. Orang yang biasa tukang ngamuk juga kelihatan cool kalau di Kehilat. Tetapi tidak demikian apabila di rumah. Saya pernah mendengar ada seorang yang bercerita kepada saya, bukan bercerita tapi bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini, Pak Lukas, di Kehilat Pak Lukas itu ada enggak pria sejati? Saya jawab, semua pria di Kehilat Aleftau itu pria sejati semua. Jadi enggak ada itu seperti itu. Nah, belakangan dia bercerita, dia bukan dari Kehilat kita ya, dari orang luar. Dia ngomong begini, di tempat saya itu ada seminar pria sejati dan wanita bijak katanya. Wah, ini kalau untuk suami istri hebat ini ya, prianya sejati, wanitanya bijak. Tapi orang tersebut bercerita bahwa suami istri ini sekalipun dia sudah lulus dari pria sejati dan wanita bijak, tapi kalau ada sesuatu dia gampang sekali bertengkar, saudara-saudara. Lalu di mana bijaknya? Di mana sejatinya kalau begitu? Karakter masing-masing akan kelihatan. Nah, ada orang yang karakternya itu enggak terlalu pusing dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi ada orang yang begitu melihat sikap orang lain yang tidak pas, itu langsung mengkritik. Bukan saja mengkritik, tetapi menyerang, saudara-saudara. Nah, ini karakter masing-masing itu akan muncul. Makanya saya memberi tema beradu karakter. Ayo adu karakter. Mana yang paling hebat, karakter siapa? Kalau saya perhatikan saudara-saudara di FB atau di media sosial yang lain, itu terlalu banyak haters di sana. Bahkan para pengagung Bapak Yahweh juga karakternya tidak baik. Yaitu apa? Gampang menyudutkan orang, gampang menghina orang lain. Padahal sudah mengagungkan Bapak Yahweh. Dia jadi haters, saudara. Kalau ada orang yang tidak, atau orang yang berhasil, orang yang sukses, maka orang ini nggak suka gitu. Loh, yang sukses orang lain kok dia bisa nggak suka? Aneh sekali.
Nah, kalau saudara punya teman, apabila ada orang lain sukses, kemudian kita coba ngorek-ngorek, ya, kemudian memberi pendapat-pendapat, itu saya menganjurkan saudara tidak usah berteman dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena sekali waktu kelak saudara benturan dengan orang yang seperti itu, saudara akan diwer-wer di luar. Nah ini. Sekarang apa sih perbedaan antara orang sukses dan haters atau orang yang gampang benci orang lain? Ya. Haters itu bisa disingkat, ada yang memberi singkatan ini ya, having anger toward everyone reaching success. Atau orang yang memiliki kemarahan terhadap setiap orang yang meraih kesuksesan. Wah ini parah saudara-saudara. Yang sukses orang lain kok kita marah. Apa sangkut pautnya? Dia cari duit sendiri. Enggak ngerecokin kita, kok kita tidak suka. Kira-kira ada apa di situ? Saya hanya bisa memberi kesimpulan, orang yang seperti itu adalah orang yang iri hati terhadap orang yang duitnya lebih banyak, rumah tangganya lebih nyaman, ya orang sukses lah, nggak suka gitu. Lah kalau nggak suka terus maunya apa? Hancur bareng, saudara-saudara. Maunya seperti itu, satu penderitaan. Ya, nah sekarang kita akan lihat sisi gelap manusia. Sebetulnya saudara-saudara, manusia itu memiliki sisi gelap yang harus kita kikis sampai betul-betul kita akan memunculkan karakter yang baik. Sehingga dengan sendirinya kalau karakter kita itu baik, maka orang akan suka dengan kita. Dengan banyaknya orang yang suka dengan kita, berarti sama saja kita membuka channel-channel baru. Sumber-sumber berkat dari orang lain. Tetapi kalau kehidupan kita itu seperti haters tadi, gampang tersinggung, gampang marah, gampang gampang kecewa, gampang segala-gala yang buruk, saudara. Maka saudara nggak akan punya teman, orang nggak akan mau berteman. Nah, oleh karena itu saya akan tunjukkan tentang sisi gelap manusia. Yang pertama yaitu hasrat untuk berperang. Saat tidak ada titik temu dalam suatu konsep, maka naluri untuk menyerang itu kuat sekali, saudara-saudara. Saya ini termasuk orang yang ya dibilang lembut-lembut, saudara-saudara. Tapi jangan saudara lihat sekarang ya. Lihat dulu pada waktu saya masih remaja. Saya termasuk orang yang lembut, saudara-saudara. Karena saya tidak suka berantem. Tetapi karena seringnya saya dibully, akhirnya saya membuat sebuah tindakan yang merugikan saya sendiri. Disitulah akhirnya banyak terlibat perkelahian. Ini hasrat untuk melakukan penyerangan pada saat kita kepepet. Dan semua manusia di atas muka bumi itu punya naluri ini, saudara-saudara. Makanya saya katakan sisi gelap manusia. Semua manusia, siapapun. Cuman perbedaannya ada orang yang bisa menahan sehingga hasrat ini tidak keluar. Tetapi ada yang langsung meledak di tempat. Nah ini terjadi dua hal yang cukup menarik, saudara-saudara. Artinya ketika dia memendam hasrat untuk berperang, itu ada dua kemungkinan. Dia mengabaikan secara total atau memendam di dalam hati. Nah yang memendam di dalam hati ini yang berbahaya. Karena sekali waktu dia muncul,
itu seperti bom atom, saudara, karena dia himpun terus. Dia menghimpun rasa pahit, rasa jengkel, rasa kebencian terhadap orang lain, dia himpun terus di dalam dirinya. Dan itu akan sangat berbahaya kalau sekali waktu benteng pertahanan dia itu jebol. Wah, itu bisa luar biasa. Bahkan seorang perempuan, kalau dia jebol, wah, bisa lebih mengerikan dibanding monster, saudara-saudara. Siapapun dia. Nah, ini yang saya katakan sisi gelap manusia. Kecuali kalau dia ini pada saat dia dibully atau dia dihina, lalu orang itu nyuekin, emang lu siapa? Emang gua pikirin. Nah, ini akhirnya kenapa saya sampai menemukan jurus ini, saudara-saudara. Dan ternyata saya bersyukur jurus EGP itu luar biasa hasilnya. Itu sebabnya saya menekankan jurus EGP itu hebatnya apa? Hebatnya langsung kita memiliki pemahaman, kita memiliki pengertian bahwa kesuksesan kita itu tidak tergantung dari omongan orang. Jadi sekalipun saudara diolok-olok, berusaha dijatuhkan, kalau Tuhan yang akan menetapkan saudara tetap berada di atas, maka tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa menjatuhkan dia. Saya ambil contoh Raja Daud, saudara. Raja Daud ini kalau saya katakan perjalanan hidupnya itu layak untuk bisa berkata hidup yang penuh kepahitan. Karena dia selalu diserang oleh mertuanya. Belum lagi serangan dari luar. Belum lagi dari pihak keluarga. Jadi kalau saya katakan Daud ini layak saya sebut manusia yang hidup penuh dengan kepahitan. Tapi faktanya Daud ini bisa menang menghadapi itu semua. Makanya saya katakan orang yang bisa memendam itu yang sekali waktu bisa meledak, dan ada orang yang cuek. Emang gua pikirin keberhasilanku tidak tergantung dari ucapanmu kok. Nah, apalagi orang-orang yang mulutnya nyinyir, saudara-saudara. Kalau kita ngelayanin orang yang mulutnya nyinyir, itu sama saja kita menurunkan level kita lebih rendah. Menyamakan diri kita dengan orang yang bermulut nyinyir. Oleh sebab itulah, sisi gelap manusia ini harus kita taklukkan. Lalu mungkin saudara akan bertanya, bagaimana sih cara menaklukkannya? Sampai hari ini saya masih punya satu metode, yaitu meditasi. Dengan kita bermeditasi, kita masuk dalam keheningan, di situ kekuatan kita akan muncul luar biasa. Orang yang tadinya dibully, dihina, dicaci maki itu nggak akan kena lagi di hati gitu. Dan setiap kata-kata orang itu akan dianggap sampah. Lu ngomong apa? Aku mau dijelek-jelekin, emang gua pikirin. Itu saja senjatanya, saudara-saudara. Tapi kita harus kuat. Dan kekuatan itu muncul seperti apa kata firman Tuhan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Amin, saudara-saudara. Kekuatan kita itu muncul luar biasa. Karena pada saat kita melakukan meditasi itu ada satu energi Tuhan yang mengalir di dalam diri kita. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang akan membuat kita itu bisa tahan diolok, dicaci maki, dihina. Kita bisa tahan karena ada Roh Kudus yang melindungi kita. Ini sisi gelap manusia. Yang kedua, kita melihat yaitu dari internet bullying.
Dan ini yang tadi saya katakan, orang yang tidak tahan untuk menghambat gejolak yang ada di dalam hati. Ya. Orang yang suka membuli orang lain, itu sebetulnya adalah orang yang punya masalah kejiwaan. Yang sebenarnya mereka ini adalah pengecut yang tidak berani berhadapan dan tidak berani adu karakter. Pokoknya apa saja yang dilakukan orang itu kalau dia sudah nggak suka, sebaik apapun akan terus dibully. Ada nggak di dunia ini orang yang kayak gitu? Sangat banyak, bukan lagi ada, bahkan sebagian besar modelnya kayak begini. Gampang membuli orang lain, saudara. Sudah bekerja dengan baik, dibully. Pokoknya apa saja itu dibully. Oleh karena itu saya katakan, ayo berani adu karakter. Orang-orang yang tukang bully, itu sulit, saudara-saudara. Padahal dia tidak sadar dengan membuli orang, itu bisa memakan korban. Saya akan ceritakan satu hal tentang seorang perempuan. Kalau tidak salah ini namanya Amanda Todd, saudara-saudara. Saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu. Amanda Todd ini adalah seorang pelajar, umurnya 13 tahun. Dia senang chatting dengan orang lain di luar sana. Nah, kali itu Amanda itu ditantang oleh orang yang sering chatting dengan dia. Dan sekali waktu orang yang chatting ini berkata begini, ayo coba, berani nggak kamu buka bajunya? Sebentar saja, ayo. Kalau berani, hebat kamu. Sebentar aja, ya paling berapa detik lah, buka, set. Nah ini, berani nggak ayo? Nah si Amanda ini berkata, oke, berani, siapa takut? Kan gitu. Dia buka, saudara. Hanya dalam beberapa detik. Tetapi sayang sekali pihak luar yang menyuruh membuka dadanya itu menggunakan kamera. Jadi semua gerakan Amanda ini itu terekam di komputer lawan bicaranya. Nah akibatnya saudara-saudara, Amanda ini itu diberitahu oleh orang yang sering chatting dengan dia, dia berkata, aku sekarang punya teman yang tubuhnya indah. Dan saya akan tampilkan di internet. Dia terkejut luar biasa. Bahwa tubuhnya itu sudah difoto sama dia. Dan yang lebih celaka lagi, si pembuli itu menyebar luaskan foto-foto itu di sekolah Amanda, saudara-saudara. Akhirnya anak gadis ini itu dibully hebat. Dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Ini adalah frame-frame sewaktu Amanda mau melakukan bunuh diri. Ya tunjukkan kertas-kertas ini, dia sudah gak bisa ngomong lagi. Saya dihina orang, saya di sekolah juga dilecehkan. Ya sudah, tinggal tunggu menit-menit terakhir. Dia tunjukkan gambar-gambar ini, saudara-saudara. Dan akhirnya dia mati gantung diri. Nah, oleh karena itu saya memberikan satu nasihat. Apabila saudara pernah mengalami dibully atau dihina, dilecehkan, maka nasihat saya adalah jangan fokus pada kekuranganmu. Karena orang yang dibully itu pasti ditunjukkan, ini loh kekuranganmu, ini loh kejelekanmu, ini loh keburukanmu tak sebar luaskan di luar.
Nah, nasihat saya adalah jangan fokus pada kekurangan kita. Ingat bahwa kamu adalah manusia hebat yang dijadikan Tuhan di dunia ini untuk menjadi pemenang. Dan nilai hidupmu itu sebesar darah Yesua yang suci. Itu nasihat saya. Saya tidak tahu berapa banyak orang di atas muka bumi ini yang pernah mengalami pelecehan, dibully seperti Amanda ini, saudara-saudara. Tapi saya berharap karena ini direkam, saya berharap siapapun orangnya, nasihat saya ini pegang teguh, ya. Sekali lagi, jangan fokus pada kekuranganmu. Ingat, orang boleh berkata kamu buruk, tetapi saya katakan kamu adalah manusia hebat yang dijadikan Tuhan di dunia ini untuk menjadi pemenang. Dan nilai hidup kita itu sebesar darah Yesua yang suci. Jadi abaikan saja para pembuli yang murahan itu. Sekarang saya tunjukkan korban kedua. Ini kasus kedua. Sama. Nah, ini namanya Megan Mayer. Dia berusia 13 tahun yang juga ditemukan gantung diri di kamar tidurnya pada tahun 2006 yang lalu. Nah, menurut keterangan saudara, satu penyebab Megan ini nekat mengakhiri hidupnya itu karena dirinya dibuat patah hati oleh pacarnya yang dia kenal lewat dunia maya, yaitu lewat situs jejaring sosial MySpace. Dia belum pernah ketemu dengan orang atau lawan bicaranya, itu belum pernah ketemu. Saudara. Tetapi dia sudah terlanjur jatuh cinta yang hebat. Nah, Megan ini sangat percaya dan benar-benar mencintai sang pacar online yang diketahui bernama Josh Evan. Dan ia pun memberitahu semua rahasia apapun yang menyangkut dirinya pada pacar dunia maya itu. Wong ketemu saja belum, cuman hanya bertatap muka pakai kamera, sudah mencintai dengan kekuatan cinta yang mungkin tidak 100%, mungkin bisa 1000%. Sehingga semua rahasia di dalam dirinya itu diceritakan. Lalu, saudara-saudara, entah kenapa, tanpa ada alasan yang jelas, orang yang bernama Josh Evan itu berkata, semua orang membencimu, hiduplah dalam kesengsaraan, dunia ini akan lebih baik tanpa kamu. Wah, saat itu saudara-saudara, Megan ini sakit hati dan akhirnya depresi dan memutuskan bunuh diri 20 menit setelah menerima pesan tersebut. Dan setelah kematiannya barulah diketahui bahwa akun yang bernama Josh Evan itu adalah akun palsu. Di mana orang di baliknya tidak lain adalah Sarah Drew, ibu dari teman sekolah Megan yang sengaja membuat fake account atau akun palsu untuk mencari-cari kekurangan dan rahasia kelam Megan, supaya sang anak ini bisa dijatuhkan dan membulinya di sekolah. Berita tentang keburukan dia disebarluaskan di sekolah. Itulah kekejaman dari dunia maya. Berapa banyak kita sering melihat kehidupan rumah tangga berakhir dengan perceraian hanya karena dunia maya. Oleh karena itu, nasihat saya agar saudara lebih berhati-hati di dalam saudara bersosialisasi lewat dunia maya. Sekarang
malah saya bersyukur karena sudah muncul undang-undang ITE. Hati-hati saudara-saudara, karena jari jemarimu adalah harimaumu. Amin. Hati-hati saudara-saudara. Nah, ini satu lagi saya ceritakan tentang korban bullying dari dunia maya. Kali ini bernama Audrey Pot yang berumur 15 tahun. Ini dijebak oleh teman prianya untuk minum alkohol, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Audrey ini dia mau, saudara-saudara, minum sampai mabuk dan akhirnya diperkosa rame-rame. Dan aksinya ini lebih bejat lagi, difoto dan disebarluaskan di sekolahnya. Maka tanpa ampun teman-temannya membuli, akhirnya dia juga mati bunuh diri. Nasihat saya, jaga pergaulan. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Salah satu dari ketidaksuksesan orang itu akibat salah pergaulan. Ada seseorang yang pernah tanya sama saya, dia berkata begini, kenapa ya setiap kali saya memiliki nilai yang tinggi, kok teman-teman saya nggak suka? Saya bilang kok lucu amat, iya. Katanya kamu tidak sama dengan aku. Loh, saya sekolah kan supaya pingin pinter, tapi teman-temanku enggak mau. Saya bilang tinggalkan semua teman-temanmu. Itu bukan teman, apalagi masuk sahabat. Kalau dia teman atau sahabat, begitu melihat nilainya bagus, orang-orang itu bukan malah tidak suka, tetapi malah senang dan bahkan mau belajar dengan engkau. Tetapi kalau dilihat dari sikap teman-temanmu seperti itu, saya katakan itu bukan teman, tetapi itulah penghambat kesuksesanmu. Akhirnya anak muda ini mau keluar dari komunitas yang buruk itu, dan akhirnya dia berhasil dan lulus dengan predikat cum laude. Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati dengan pergaulan, karena pergaulan yang buruk akan merusak karakter kita. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang pintar berusaha untuk merendahkan orang lain dan senang dengan orang lain yang merasa kalah. Ini karakter yang buruk, sisi gelap manusia. Kalau ada orang yang susah, dia itu senang. Dan saya katakan ini orang ini sebetulnya mengidap kejiwaan, saudara-saudara. Bahkan yang lebih parah lagi, beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube, ada seorang anak muda yang menangkap kucing dan kucingnya itu disiksa habis-habisan, saudara-saudara. Diputer-puter, disiksa habis-habisan. Dan dia tayangkan di YouTube, saudara-saudara. Waktu itu ada komunitas pecinta binatang tidak suka. Orang ini didatangi. Pada waktu didatangi malah ngeyel. Sampai akhirnya dari pecinta binatang ini dia bilang, kalau kamu tidak membuat pernyataan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi, dan kamu ngeyel terus, kasus ini saya naikkan ke jalur hukum. Waduhnya ngeyel terus, sampai ya pecinta binatang tuh, karena di situ didampingi polisi. Dia bilang, kalau tidak ada polisi, tak pukulin kamu. Biar kamu rasain orang disiksa itu seperti kamu nyiksa binatang. Nah, orang-orang yang seperti ini sebetulnya adalah orang yang sakit jiwanya, saudara-saudara. Dan orang yang senang melihat orang lain kalah atau orang lain jatuh,
sebetulnya mereka tidak sadar bahwa kepandaian manusia itu hanya satu bidang saja. Saya ambil contoh misalnya, ada seorang yang disebut dengan poligot apa ya? Ya, poligot ya. Poligot itu orang yang memiliki kepandaian dalam bahasa. Sampai ada yang pandai 8 bahasa dengan fasih, atau 10 atau 13 bahasa dengan fasih. Jangan sampai kalau kita punya kemampuan yang seperti itu, lalu merendahkan orang lain. Itu tidak boleh. Saya katakan itu karakter yang sangat buruk, saudara-saudara. Karena dia tidak menyadari bahwa kepandaianmu itu cuma di bahasa saja. Coba, orang yang pandai 10 bahasa, apakah dia juga bisa elektronik? Belum tentu. Apakah dia juga bisa memiliki suara merdu? Juga belum tentu. Dan orang-orang yang seperti itu tidak menyadari bahwa sekali waktu kelak, kepandaiannya itu bisa tercabut saat dia stroke, saudara. Makanya malam hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar untuk memperbaiki karakter kita, agar kehidupan kita itu berkenan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi dengan demikian, maka perjalananmu akan penuh dengan berkat, mujizat, rezekimu akan bertambah luas. Tapi kalau karaktermu buruk, untuk memperbaiki itu setengah mati, saudara. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu melalui materi ini, kita akan semakin lebih bersungguh-sungguh lagi, memoles karakter kita menjadi lebih baik. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita memang memiliki kepandaian khusus, paling-paling cuma satu kepandaianmu itu, hanya satu bidang, tapi belum tentu engkau juga menguasai di bidang yang lain. Lalu apa yang bisa disombongkan? Kalau saja semua manusia yang punya kepandaian, yang cuma satu-satunya itu sama-sama sombong, jadi apa dunia ini, saudara? Oleh karena itu, kita diajarkan untuk memiliki karakter yang baik. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu orang yang berusaha untuk melindungi diri sendiri. Ini termasuk kategori sisi gelap manusia. Melindungi diri sendiri dalam bahaya tanpa peduli dengan orang lain. Pokoknya saya aman, orang lain dalam kesusahan biarin, mati-matilah. Orang-orang yang seperti ini itu tidak memiliki jiwa penolong. Dan orang yang seperti itu pun juga saya kategorikan orang yang sisi gelapnya itu lebih menonjol, lebih kuat, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lanjut. Seorang haters kalau melihat orang lain berhasil, akan melihat juga dari sisi gelap. Dia bisa saja berkata, oh itu pamer, itu pencitraan, dan sebagainya. Tapi kalau orang sukses, itu selalu melihat orang lain dari sisi baiknya. Beberapa waktu yang lalu, saat ada debat gubernur, saya lihat masing-masing dibuat sebuah pertanyaan. Coba ini calon ini kira-kira sisi baiknya apa? Kangelan, saudara-saudara. Karena yang ada di pikiran itu selalu berkata, itu musuh saya, itu yang harus saya singkirkan. Jadi dengan pertanyaan, coba sebutkan sisi baik, wah itu baru dia tahu rasa, saudara. Selama ini yang pikirannya hanya buruk, menjatuhkan, berusaha untuk mengalahkan orang,
kelabaan untuk bisa menjawab. Tapi kalau orang yang karakternya baik dan selalu melihat orang lain itu dari sisi yang baik, akan sangat mudah sekali untuk menceritakan kebaikannya. Saya pernah nonton video di YouTube, saudara-saudara, yaitu tentang anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah ini anak SD ya. Waktu di sekolah itu ada seorang perempuan yang dibully oleh teman-temannya. Wah, kata-katanya itu sadis, saudara-saudara. Nah, pada waktu dia dibully, sekarang kebetulan ada pelajaran, entah pelajaran apa, karena itu dari luar negeri ya. Mungkin pelajaran budi pekerti kayaknya. Nah, anak yang biasa dibully itu disuruh maju. Kali ini gurunya berkata begini, coba kamu sebutkan yang sebelah sana, sebut namanya. Itu yang ditunjuk itu orang-orang yang membuli dia semua. Menurut kamu, orang ini seperti apa? Anak yang biasa dibully, itu dia menceritakan semua kebaikan dia. Dia berkata, teman saya ini orangnya sangat ramah. Dia seringkali kalau datang ke sekolah itu tidak gampang nangis. Oke, sekarang yang ini dia cerita lagi. Orang ini, anak ini wajahnya ganteng. Menarik sekali. Dan saya melihat anak ini betul-betul memiliki kehidupan yang sangat menyenangkan. Itu anak-anak yang biasa membuli, itu langsung pada tunduk dan menangis, saudara-saudara. Itu dahsyatnya begitu. Makanya karakter manusia itu ada sisi gelap dan sisi baik. Materi saya yang bertema adu karakter itu sebetulnya bisa dijadikan sebagai sikap kita menghadapi orang-orang lain. Adu karakter, mana yang paling hebat? Nah, harusnya begitu, saudara-saudara. Makanya saya katakan, seorang haters itu kalau melihat orang lain selalu melihat dari sisi gelap. Dan mulutnya nyinyir. Orang lain menyebut lambe turah, saudara. Yang diomongke, oh itu kan pamer. Oh itu kan pencitraan. Memang angel, saudara-saudara. Kalau orang sudah benci, apapun yang diucapkan itu selalu buruk. Kalau dia sregep, dibilang pencitraan, dibilang pamer. Kalau dia enggak melakukan apa-apa, dianggap malah sing bener kuwi sing ngendi. Yang bener ya orangnya itu sendiri, gitu loh. Merasa diri akulah orang yang terbaik di seluruh dunia. Ini bahaya, saudara-saudara. Sikap yang seperti itu. Dia tidak ngaca bahwa dia melihat orang lain itu hanya dari sisi gelap. Nah, kalau saudara ingin melihat, itu contohnya adalah Absalom. Ini ada di kitab Samuel pasal 15. Nanti saudara lihat sendiri. Bagaimana orang-orang yang mau menemui Daud itu dipengaruhi, saudara, supaya dia bisa dipilih nanti. Kalau sekarang itu kira-kira ya kayak apa ya, cari muka gitu. Ya, jadi penjilat, pilihlah saya. Kalau saya dipilih nanti saya akan begini. Setelah dipilih, nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Semua janjinya adalah janji palsu belaka. Ya, ini sama persis, saudara-saudara. Jadi orang ini itu selalu melihat Daud dari sisi buruk karena dia iri hati. Orang yang iri hati itu luar biasa jahatnya, saudara-saudara. Nah, ini secara kitab suci sudah ada orang yang karakternya tidak baik. Nanti saudara bisa lihat ya tentang Absalom ini, yang akhirnya juga mati, saudara.
karena rambutnya tersangkut dahan pohon. Ya. Padahal kalau dilihat Absalom ini kan termasuk anaknya Daud. Iya toh? Tapi dia bisa seperti itu sama orang tua. Kurang ajarnya luar biasa. Nah, beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, entah saudara mendapatkan WhatsApp atau tidak, ya, saya dapat WhatsApp dari beberapa orang, bukan cuma satu ya. WhatsApp-nya ini kayaknya di broadcast, saudara-saudara. Jadi disebarluaskan kemana-mana. Saya dapat, kalau tidak salah ada 3 orang yang memberi WhatsApp yang sama, yaitu tentang Ahok dilihat dari sisi buruknya. Dan orang itu selalu bertanya sama saya begini, menurut Pak Lukas, Ahok itu bagaimana? Ya, saya bilang, wah, saya nggak kenal Ahok, saya nggak pernah berdialog dengan Ahok, lah kok saya diminta untuk memberi tanggapan, ya saya pikir salah alamat. Tanyanya orang dekatnya Ahok, jadi dia tahu, jangan tanya saya. Tapi ini artikelnya beginilah, itu kan artikel, bisa saja kan, yang nulis ini pembuli atau tukang nyinyir, orang yang kecewa, bisa saja. Jadi mohon maaf, saya tidak mau menanggapi. Karena bagi saya ini sisi gelap. Saya bisa terprovokasi, ya, dan akhirnya rezeki saya menjadi jauh, saudara. Ayo kalau saudara, entah siapa yang dapat WA dari orang-orang yang nadanya menyudutkan Ahok, masalah nikah sama si Puput itu, saudara. Ayo, saudara pernah atau tidak dapat itu? Lalu saudara ngasih tanggapan atau tidak? Kalau saya tidak mau, saudara. Emang gua pikirin, itu bukan kasus saya juga tidak kenal sama orangnya. Ya kalau saya menanggapi itu benar. Lah kalau ternyata tidak, ayo, saya sudah menghakimi orang lain. Jadi sekali lagi saya memberi nasihat kepada saudara, agar saudara itu jangan gampang terprovokasi dari broadcast orang lain. Amin, Bapak Ibu? Ya, jadi itu yang harus saudara ketahui. Ya. Nah, sekarang jangan mencoba mencari tahu orang yang belum terbuka dengan kita. Ini penting, saudara-saudara. Hargai dan jaga privasi orang lain. Belajarlah menghormati orang lain. Ini penting. Saya ingin memberikan satu cerita dan sekaligus saya menghimbau untuk saudara semua yang ada di Kehilat ini. Ya, tadi pagi saya kedatangan tamu yang namanya Koko, saudara-saudara. Nah, saat dia datang, saya sedang telepon dengan seseorang. Saya sedang konseling, saudara-saudara. Dan akhirnya dia itu pulang. Karena nunggu saya enggak turun-turun, ya namanya konseling masa saya putus. Kan enggak bisa, saudara-saudara. Akhirnya dia pulang, saudara-saudara. Nah, seharusnya hal ini tidak akan terjadi apabila saat dia duduk sendirian ditemani. Ya, saya menghimbau siapapun supaya ditemani berbincang-bincang sambil nunggu saya turun. Siapapun jemaat di sini yang kebetulan saya kedatangan tamu dan tamunya itu sendirian, harus saudara temui. Mau, saudara-saudara? Khususnya orang-orang kantor. Ya. Jangan ditinggal prung begitu saja. Ditinggal gini orangnya bisa jengkel. Aku diurusi Pak Lukas Bali. Ya saya tidak menyalahkan dia. Karena orang bisa saja akan berkata apa?
Aleftau itu orangnya angkuh, kan cilaka kalau begitu, saudara-saudara. Makanya malam hari ini dengan materi saya adu karakter, saya menghimbau agar saudara menunjukkan karakter yang baik. Ingat, kehilat kita itu dilihat seluruh dunia. Ingat itu, saudara. Jadi sekalipun ada tamu yang saudara tidak kenal, saudara harus menemui. Apakah saudara dari K3, apakah itu dari mana saja. Pokoknya kalau lihat tamu sendirian, cepat didatangi. Mau, saudara-saudara? Bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya begini. Bagaimana kalau tamunya orang terhormat seperti pejabat, polisi, wali kota, atau orang kaya dengan pakaian emas? Jemaat mau nemui apa enggak? Harus ditemui, saudara-saudara. Kalau menolak, kan ada orang yang kadangkala kalau didekati sama orang yang bajunya tidak perlente gitu ya, kan suka nggak mau, saudara-saudara. Ada itu orang-orang tertentu dan dia ngusirnya halus. Ya biar saya tak sendiri aja nggak apa-apa. Nah ini sebetulnya saudara sudah diusir halus-halusan itu. Nah kalau seperti itu bagaimana, saudara-saudara? Saudara harus berkata, maaf Pak atau Bu, saya disuruh Pak Lukas untuk menemani siapapun yang mencari Pak Lukas sampai Pak Lukas turun. Paham nggak, saudara-saudara? Kalau dia menolak, saudara langsung tahu karakter orang ini tidak baik. Saudara unggul di atas orang itu. Amin. Dan saya katakan, jangan takut pada siapapun manusia, sekalipun jabatannya tinggi. Selama kita melakukan kebaikan, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi misalkan yang datang ke sini polisi misalnya, wah pangkatnya brandeng gitu. Saudara jangan, aduh tamunya Pak Lukas kok polisi, aku gak nemoni. Jangan, temui. Amin. Sekalipun saudara mungkin masih pakai kaos oblong, celana pendek, no problem. Temui saja. Ya. Kenapa? Karena saya katakan di kehilat kita tidak boleh ada yang minder sama siapapun. Kita semua sama di mata Tuhan. Ya. Jadi menemani tamu yang ingin ketemu saya, itu justru wujud penghormatan buat mereka. Sekaligus membuktikan bahwa jemaat di sini itu orangnya ramah-ramah. Saya sudah ngomong loh ini pokoknya ya. Jadi kalau nanti saya kedatangan tamu dan saya belum turun, saudara acuh baby, saya salahkan saudara. Ya? Setuju? Jangan kita itu terkesan angkuh, terkesan sombong. Ingat itu saudara. Sekalipun tamunya itu merasa orang hebat dan merendahkan saudara, jangan kecil hati. Apalagi dia itu hanya orang luar. Yang penting saya menghormati saudara sebagai jemaat yang selalu ada di dalam hati saya. Hati-hati, saudara-saudara. Karena ini kita sedang adu karakter, saudara-saudara. Memang banyak orang yang katakanlah bajunya mentereng begitu, didatangin jemaat yang mungkin pakai pakaian lusuh, baru saja nyapu, mungkin kayak nggak diterima gitu loh. Udah biarin aja, saya tak duduk sendiri. Katakan, saya diperintahkan oleh Pak Lukas, siapapun yang ingin ketemu dia, harus ada yang menemani sampai Pak Lukas turun. Ingat itu, saudara-saudara. Jangan sampai kasus ini terulang kembali. Ya, bisa nggak kalau
si Kokok ini di luar ngomong, Pak Lukas saya sombong, angkuh dia, didatangi temoni we ora. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Dan kalau dia ngomong seperti di luaran pun, saya akan berkata, emang gue pikirin, gitu loh. Tapi dalam kasus ini, saya katakan, kita yang salah, kita yang keliru. Kemudian, saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira kalau binatang ini anjing apa nih? Anjing herder. Kalau ini? Pitbull. Ini kalau berantem sama ini kira-kira menang mana? Oh, ada dua sisi. Ada yang ngomong pitbull, ada yang ngomong herder. Sekarang saya mau tanya, ayo. Siapa yang mengatakan menang herder, angkat tangan. Wah. Sekarang siapa yang mengatakan menang pitbull? Nah, saya kasih jawab berbeda. Pemenangnya adalah yang diberi makan banyak. Loh, betul nggak, saudara-saudara? Kalau ini pitbullnya tidak dikasih makan, tapi herdernya kasih makan, ya herdernya yang menang. Loh, betul nggak ini saya ngomong? Ya. Kalau herdernya itu tidak saya kasih makan, yang saya kasih makan pitbull, herdernya kalah nggak? Kalah. Di dalam diri manusia itu sebetulnya ada dua sisi. Sisi gelap dan sisi terang. Siapa yang paling banyak diberi makan, itulah yang bisa menang, saudara. Paham, saudara? Kalau saudara terus mengisi jiwa saudara dengan hal-hal yang buruk, sama seperti engkau memberi makan keburukan. Sisi buruk saudara kasih makan terus, maka sisi burukmu akan lebih kuat menguasai sisi baik. Paham? Begitu juga sebaliknya. Kalau sisi baik saudara itu yang banyak kita kasih makan, sisi buruk akan kalah. Kenapa? Karena sisi baik lebih berotot, lebih kuat dari sisi buruk. Makanya kalau dua anjing ini diadu, kan dua sisi tadi. Ada yang ngomong pitbull, ada yang ngomong herder. Ya saya kasih tahu saja, yang dikasih makan banyak itulah yang menang. Iya toh? Itu. Nah, saudara-saudara, saat pekerjaan kita tidak dihargai orang lain, sebenarnya Tuhan itu sedang mengajari kita tentang ketulusan. Berilah apresiasi pada orang lain yang baik hati. Ini ada polisi di Pontianak, saudara-saudara. Polisi di Pontianak ini saya pikir ini karakternya baik sekali. Kenapa? Karena dia nyegat orang-orang yang tidak pakai helm, dia cegat. Dan tidak ditilang, saudara-saudara. Tapi diperingatkan, lalu ditanya, kamu merasa salah atau tidak? Merasa. Kalau kamu, ini kan ada anak muda yang alasannya ya karena dekat, saya nggak perlu pakai helm katanya. Terus Pak polisi ini berkata begini, kira-kira sekalipun dekat, itu boleh nggak tanpa helm? Menurut peraturan boleh nggak? Tidak. Ini pemudanya ngomong begitu. Sekarang kamu ngaku salah nggak? Ngaku. Kalau ngaku salah, kamu harus membayar sama saya, dia bilang. Mau nggak kamu saya denda? Mau. Oke, terus polisinya ngambil tulisan, dendanya ini. Kamu baca keras-keras ini. Dia tunjukin, terus dia suruh baca, saudara-saudara. Bacanya begini, saya menyadari, kira-kira begini ya, saya menyadari bahwa saya melakukan kesalahan karena tidak memakai helm. Untuk lain kali, saya tidak akan mengulang perbuatan ini. Saya angkat jempol dengan Pak polisi ini, saudara-saudara.
Karena kalau polisi biasanya begitu lihat ini, wah langsung ditilang. Tapi enggak, dia mengedukasi dan banyak yang ditangkap dan diedukasi seperti itu. Dan saya melihat komen-komen di bawahnya, wah Pak polisi ini menuai pujian luar biasa, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Saya ikut komen. Saya komennya begini. Saya sangat mengapresiasi sikap Bapak yang mendidik masyarakat dan Anda layak untuk menjadi Kapolri. Saya bilang begitu. Saya kasih apresiasi karena memang saya lihat dia baik, saudara. Nah, yang berikutnya, saat usaha kita tidak dinilai oleh orang, apapun yang kita lakukan itu enggak dianggap sama orang, saudara. Sebenarnya Tuhan itu sedang ngajari kita tentang keikhlasan. Kita sudah melakukan sesusah payah, kok orang enggak nganggap gitu, ya sudahlah biar saja. Ya, yang penting saya sudah melakukan porsi saya, toh yang tahu itu Tuhan, dan Tuhan nanti yang akan membalas segala kebaikan yang saya lakukan untuk orang lain. Amin. Ini karakter ini mesti saudara punya. Yang berikutnya, bagaimana jika hati kita terluka? Ketika hati kita terluka, inilah saatnya kita belajar memaafkan. Pelajaran ini jelas tidak didapat dari sekolah, tetapi dari sebuah pengalaman, saudara-saudara. Dan saya beritahu ya, kalau saudara dibully, dilecehkan, dihina, itu diam saja, berkatmu akan lebih besar. Di Indonesia ini ada cerita rakyat, bawang merah, bawang putih, semua orang sudah tahu, saudara-saudara. Bawang putih itu selalu dihina, dicaci maki, diolok, dilecehkan, enggak dianggap. Coba lihat akhir hidupnya, siapa yang tertawa terakhir? Bawang putih. Dia bersukacita, sementara si bawang merah hidup dalam penderitaan. Dunia saja ngerti seperti ini, apalagi kita punya Bapa Yahweh yang selalu mendampingi kita. Jadi kalau hati saudara dilukai orang lain, biarlah, ikhlas, relakan. Karena Tuhanlah yang akan tolong saudara. Enggak perlu kita kepahitan, saudara-saudara. Nah, kekecewaan yang datang pada kita, ya sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang yang tekun. Kecewa, jangan putus asa. Orang-orang yang sering dikecewakan, sebenarnya kalau kita mau melihat di dunia alam roh, itu saatnya kita mengucapkan visi yang besar. Kenapa? Karena saat kita dikecewakan, saat emosi kita diaduk-aduk, di situ critical area kita lengah. Dan disitulah kita harusnya mengucapkan hal-hal yang dahsyat untuk diri sendiri, dan yang dahsyat itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Nah, yang berikutnya, pernahkah saudara mengalami kesepian, ditinggal orang yang disayangi? Jangan terpuruk, tapi katakan, Tuhan sedang dan menyiapkan orang terbaik bagi kita. Kita harus berani move on. Kita itu hanya mampu melihat sedikit ke depan, tapi Bapak Yahweh jauh ke depan kita. Jangan sampai ada anak muda yang karena mencintai seseorang ditolak terus mati bunuh diri. Itu salah. Karakter Anda perlu dipoles. Ya, kalau misalkan saudara sudah mencintai dan ditolak, katakan saja, masih banyak cadangan. Karena dunia ini kelebihan wanita itu banyak, saudara-saudara. Paham tidak saya ngomong begini? Jadi jangan takut. Ya, jangan merasa kesepian. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi yang terbaik. Ubah mindset saudara dengan mengubah apa? Pergaulan. Ini penting. Bagaimana mindset itu bisa berubah? Pergaulanmu dirubah.
buku-buku yang saudara baca itu juga menentukan keberhasilan dan kesuksesanmu. Nonton video orang-orang hebat, visi dan impian yang saudara dengarkan. Ini penting, saudara. Mungkin di antara saudara akan berkata begini sama saya. Kalau begitu berarti Pak Lukas merasa diri Pak Lukas hebat. Kira-kira saya jawabnya apa kalau ada pertanyaan begitu? Iya. Saya tidak mungkin berkata, ya enggak, merendahkan diri begitu. Bodoh saya kalau begitu. Saya tidak mau begitu. Bahkan saya dulu kan pernah ada orang-orang yang kasih komentar gini. Emangnya cuman gerejanya Pak Lukas saja yang mau selamat karena memanggil nama Bapak Yahweh? Saya jawab, oh iya. Berarti Pak Lukas mengatakan bahwa pengajaran Pak Lukas itu paling benar. Oh iya. Mereka mungkin berharap, ah ya enggak. Kan orang suka gitu kan? Merendahkan diri. Ah enggak. Itu alam roh akan menangkap kata-kata saya. Lawang kamu sendiri tidak mengakui bahwa yang kamu khotbahkan itu benar kok disampaikan ke jemaat. Kejem kamu. Makanya orang tanya sama saya, emang cuman Pak Lukas saja yang melakukan kebenaran? Iya, mau saya yang mau kok. Berarti orang lain tidak benar. Itu Anda sendiri yang menilai. Bagi saya melakukan pengajaran ini yang terbaik yang aku berikan kepada jemaat. Anda tidak suka? Emang gua pikirin. Saya berkali-kali itu dipancing untuk berdebat, saudara. Saya tidak mau. Pak Lukas, bukankah Pak Lukas harus mengargumentasikan pertanyaan saya? Saya bilang, sudah cukup. Tonton video saya. Anda suka, Anda terima. Tidak suka, forget it. Gampang kalau sama saya. Dia bilang, loh Pak Yakub itu mau lo berdialog. Lukas beda dengan Yakub. Ya, tidak bisa Anda samakan. Yakub, Lukas. Nggak bisa disamakan. Mungkin ada orang yang berkata begini, apa mungkin karena Pak Lukas tidak sekolah, saya berani katakan, aku bisa lebih pintar dari kamu. Gitu. Tapi memang aku tidak mau berdebat. Apapun alasannya, saudara-saudara. Sorry saja, berdebat itu sama saja dengan, ayo kita bertengkar. Temanya apa? Betul nggak? Bertengkar pakai tema, itu debat. Dan saya tidak mau, karena belum pernah ada orang yang debat, ya wes aku kalah, aku tak ikut iman kamu. Belum pernah ada. Kecuali orang di seberang sana yang merekayasa. Kalau saya, no. Saya nggak mau. Karena bagi saya melakukan firman Tuhan, menyampaikan seperti ini. Anda suka silakan diterima, tidak suka lupakan. Gampang kan? Nah, sampai di sini apa yang saya sampaikan, dan saya percaya Bapak Yahweh senantiasa memberikan pertolongan, karaktermu akan lebih baik. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.